biaya obat semakin mahal, kemungkinan besar efek samping bisa terjadi. Yang paling berbahaya lagi yaitu bila semua antibiotik sudah resisten. Bila semua antibiotik sudah resisten, maka bila terjadi infeksi oleh bakteri yang sudah resistensi ini, maka infeksi ini secara otomatis tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena walaupun diberikan antibiotik apapun, bakteri ini sudah resisten, tidak bisa diobati lagi karena semua antibiotik sudah resisten. Halo semuanya, selamat datang di video ini, video tanya dan konsultasi obat bersama apoteker. Perkenalkan, nama saya Timothy, seorang apoteker bagian farmasi obat-obatan. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai resistensi antibiotik bagian kedua. Di video sebelumnya saya sudah membahas juga mengenai waspada mengenai resistensi antibiotik. Bisa dicek juga videonya di sini, atau videonya bisa saya simpan di akhir video ini. Baiklah, di video mengenai resistensi bagian kedua ini saya akan secara detail menjelaskan pentingnya menggunakan antibiotik yang baik dan tepat, dan pentingnya untuk mencegah yang namanya resistensi antibiotik. Baik, mari kita mulai. Mungkin yang pertama, resistensi antibiotik itu apa sih? Mungkin teman-teman sudah pada tahu atau sering mendengar yang namanya resistensi antibiotik. Jadi resistensi antibiotik ini di mana ketika antibiotik untuk membunuh infeksi bakteri atau virus tidak memberikan efek apa-apa terhadap bakteri atau virus tersebut. Padahal yang namanya antibiotik kan untuk membunuh bakteri. Bila bakteri tidak dapat dibunuh dengan antibiotik, maka bakteri tersebut sudah resistensi. Jadi bakteri memiliki kemampuan untuk mengubah struktur badannya sehingga bisa bermutasi dan memiliki pelindungan terhadap antibiotik. Jadi bakteri yang sudah resisten diberikan antibiotik apapun, dia akan tetap hidup karena dia sudah memiliki pertahanan atau resistensi terhadap antibiotik tersebut. Jadi caranya untuk membunuh bakteri ini yaitu dengan menggunakan antibiotik yang lain yang lebih kuat dengan dosis yang lebih tinggi. Begitu caranya untuk membunuh bakteri yang sudah resisten. Terus pertanyaannya, apa yang terjadi bila meminum antibiotik sembarangan? Bila meminum antibiotik sembarangan, maka akan terjadi resistensi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Bila sudah terjadi resistensi, maka obat antibiotiknya harus diganti menjadi antibiotik yang lebih kuat dan lebih keras. Biasanya obat antibiotik yang lebih kuat ini harganya lebih mahal, jadi menyebabkan teman-teman semua harus mengeluarkan biaya pengobatan lebih mahal. Dan juga antibiotik ini biasanya memiliki efek samping juga. Itu ya kerugiannya ya. Terjadi resistensi, biaya obat semakin mahal, kemungkinan besar efek samping bisa terjadi. Yang paling berbahaya lagi yaitu bila semua antibiotik sudah resisten. Bila semua antibiotik sudah resisten, maka bila terjadi infeksi oleh bakteri yang sudah resistensi ini, maka infeksi ini secara otomatis tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena walaupun diberikan antibiotik apapun, bakteri ini sudah resisten, sudah tidak bisa diobati lagi karena semua antibiotik sudah resisten. Oke teman-teman, itu yang paling berbahaya ya. Bila
bakteri sudah resisten terhadap semua antibiotik. Jadi bila terjadi infeksi, tidak bisa disembuhkan karena antibiotik apapun yang diberikan tidak dapat membunuh bakteri yang sudah resisten ini. Bila terjadi hal tersebut, maka akan sangat berbahaya. Sedangkan di dunia farmasi, yang namanya pembuatan dan penelitian antibiotik yang baru, yang lebih kuat untuk membunuh bakteri resisten ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya membutuhkan waktu 10 tahun. Dan biaya penelitian dan pembuatan antibiotik ini pun tidak murah. Harganya bisa sangat mahal. Oke, di sini saya punya ilustrasi. Oke, ada dua orang, kita sebut saja si A dan si B. Si A dan si B ini terkena infeksi bakteri yang sama, kita anggap aja terkena batuk dan flu. Batuk dan flu oleh bakteri ya. Lalu si A dan si B ini mendapatkan obat antibiotik yang sama. Yang membedakan yaitu si A ini sangat tertib dalam meminum antibiotik sehingga infeksi batuk dan pileknya sembuh, sedangkan si B ini tidak tertib dalam meminum antibiotik sehingga bakteri flu dan batuknya menjadi resisten. Oke, suatu ketika si A yang sudah sembuh ini dan si B yang belum sembuh ini dan sudah memiliki bakteri yang resisten bertemu. Lalu di situ terjadi penularan di mana si B dengan bakteri yang sudah resisten menulari si A yang sudah sembuh. Apa yang terjadi? Betul. Bakteri yang sudah resisten ini menular ke si A. Jadi, bila si A meminum antibiotik yang sama yang diberikan oleh dokter, itu tidak dapat menyembuhkannya karena bakteri yang sudah ditularkan oleh si B ke si A, yaitu bakteri yang sudah bermutasi atau sudah resisten. Itu yang paling berbahaya teman-teman ya. Jadi bakteri yang sudah resisten ini bila tertular kepada orang lain itu sangat berbahaya karena antibiotik yang sama tidak dapat menyembuhkannya. Begitu juga dengan virus. Pada saat ini mungkin kita sedikit ngobrol tentang corona. Sampai saat ini kan belum ada obat yang dapat menyembuhkan corona. Yang dapat menyembuhkan corona itu hanya daya tahan tubuh. Bila virus corona ini bermutasi, itu sangat berbahaya. Contohnya seperti itu ya guys ya. Oke, untuk penutupan saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan antibiotik yang baik dan tepat ya. Yang pertama, antibiotik itu hanya bisa didapatkan dari resep dokter. Jadi hindari yang namanya pembelian antibiotik ke apotek. Oke, antibiotik ini, obat antibiotik hanya dapat dari resep dokter. Karena antibiotik ini semuanya yaitu obat keras. Patuhilah dalam mengkonsumsi atau pengobatan antibiotik. Misalkan sehari 3 kali, minumlah dengan teratur. Bila sehari 2 kali, minumlah dengan teratur. Jangan pernah menyisakan antibiotik dan jangan pernah membagikan antibiotik Anda kepada teman atau saudara atau tetangga Anda. Karena antibiotik harus diminum sampai tuntas, sampai habis. Jangan di stop di tengah-tengah. Penyimpanan antibiotik disimpan di suhu ruangan dan jangan terkena sinar matahari. Oke, bila Anda mendapatkan obat antibiotik dan masih ragu untuk instruksi pengobatannya atau instruksi untuk meminum obatnya, jangan malu atau jangan ragu untuk menanyakannya kepada dokter atau ke farmasi di tempat kalian berobat. Oke, itu mengenai resistensi antibakteri. Saya harapkan teman-teman dapat mendapatkan informasi yang baik di video ini mengenai resistensi sehingga resistensi dapat ditekan dan mencegah penularan resistensi.
ke lingkungan kita. Baiklah, untuk video kali ini sampai di sini. Bila teman-teman ada pertanyaan mengenai obat-obatan, bisa langsung di-sharing aja. Bisa langsung, pertanyaannya bisa langsung ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan bila teman-teman menyukai video ini, bisa berikan like. Dan bila teman-teman Anda menyukai video seperti ini, bisa di-sharing juga ke teman-teman kalian. Dan bila ada teman-teman yang baru join dengan video ini, bisa subscribe untuk mengembangkan channel ini. Baik, untuk video kali ini sampai di sini. Saya Timothy, pamit undur diri. Bye.